Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Farhan, mahasiswa program studi ilmu hukum di Universitas Internasional Batam. Dalam video ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai arti penting perlindungan kekayaan intelektual di industri kreatif. Perlu teman-teman ketahui bahwa industri kreatif merupakan salah satu penggerak ekonomi terbesar di Indonesia saat ini. Tapi, di balik itu masih terdapat beberapa tantangan yang kerap dihadapi oleh para kreator dan penggiat seni di industri kreatif, seperti ancaman pembajakan karya, pencurian karya, hingga pemanfaatan karya oleh orang lain tanpa seizin pencipta karya. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai topik tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai definisi dan jenis-jenis kekayaan intelektual dalam industri kreatif. Perlu teman-teman ketahui bahwa kekayaan intelektual adalah kekayaan yang bersumber dari hasil intelektual manusia dengan manfaat ekonomi di dalamnya. Menurut World Intellectual Property Organization, kekayaan intelektual adalah segala hal yang lahir dari hasil pemikiran manusia, seperti penemuan, karya sastra dan seni, desain, simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Dengan kata lain, kekayaan intelektual mengakui nilai ekonomi dan moral dari karya hasil pemikiran seseorang. Disinilah pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual, agar karya atau ciptaan yang kita hasilkan, baik itu musik, film, desain, karya tulis, atau ciptaan lainnya yang berasal dari ide dan pemikiran kita tidak mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan karya tersebut tetap dapat memberikan manfaat ekonomi kepada penciptanya. Dalam konteks industri kreatif, kekayaan intelektual dapat dibagi dalam dua jenis. Di antaranya yang pertama ada hak cipta. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta didefinisikan sebagai suatu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara sederhana, hak cipta juga dapat diartikan sebagai suatu hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk musik, film, gambar, karya tulis, dan desain. Yang kedua ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini terdiri dari merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Pertama, saya akan menjelaskan tentang merek terlebih dahulu ya. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang 20 tahun 2016, merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan, barang dan atau jasa. Perlindungan terhadap merek dapat diwujudkan ketika merek tersebut didaftarkan oleh pemilik merek ke DJKI, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek. Selanjutnya ada paten. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang 65 tahun 2024 tentang paten, paten didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut untuk atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Kemudian ada desain industri. Desain industri merupakan kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna yang memberikan kesan estetik pada suatu produk, komoditas industri maupun kerajinan tangan. Dapat berwujud 2 dimensi atau 3 dimensi. Perlindungan terhadap karya desain industri dapat diwujudkan ketika desain industri tersebut didaftarkan ke DJKI, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Lalu yang terakhir itu ada rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan informasi di bidang teknologi maupun bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Pengaturan mengenai perlindungan rahasia dagang telah diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Nah, teman-teman tahu nggak sih, di sektor industri kreatif yang semakin berkembang saat ini, ternyata masih terdapat beberapa bidang yang rentan sekali loh menghadapi berbagai bentuk permasalahan hukum, seperti pelanggaran hak cipta, yang dimana ini kasusnya lumayan banyak terjadi di Indonesia.
Nah, pelanggaran hak cipta ini dapat terjadi di berbagai bidang industri kreatif, seperti film, musik, karya tulis, dan desain. Kemudian yang kedua ada pelanggaran hak merek. Kasus pelanggaran hak merek yang kerap ditemukan itu diantaranya seperti pemalsuan merek, peniruan merek, dan pendaftaran merek dengan etikat buruk, yang kesemuanya ini dapat merugikan pelaku usaha, baik secara finansial maupun reputasi. Menyikapi fenomena tersebut, tentunya negara perlu hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya ataupun inovasi yang dihasilkan dari ide dan pemikiran para pelaku industri kreatif. Hal ini penting dilakukan guna meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual. Namun pada kenyataannya, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mewujudkan perlindungan kekayaan intelektual tersebut. Di antaranya yaitu pertama, kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai kekayaan intelektual. Hal ini dapat diketahui dari masih banyaknya masyarakat yang kurang menghargai kekayaan intelektual pada suatu karya yang dihasilkan oleh orang lain. Seperti masih maraknya masyarakat yang gemar menonton film-film dan serial drama di platform ilegal, melakukan pembajakan buku, melakukan plagiasi karya milik orang lain, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, itu kurangnya kesadaran dari pencipta untuk mendaftarkan ciptaan atau temuannya ke DJKI, sehingga seringkali karya ciptaan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan orang lain. Lalu yang ketiga, itu ketidakmampuan pemerintah pusat dan daerah untuk mengedukasi serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan karya ataupun ciptaannya. Lalu yang terakhir adalah karena ketidakmampuan pemerintah pusat dan daerah dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran terkait kekayaan intelektual yang sudah ada. Nah, saya mengutip pernyataan menurut Profesor Dr. Saldi Isra, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas. Beliau mengatakan bahwa tantangan utama dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta di dunia digital bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Berikut saya berikan contoh nyata kasus pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia yang menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di industri kreatif saat ini. Pertama, ada kasus pelanggaran hak cipta lagu Lagi Cantik oleh keluarga Gen Halilintar. Nah, teman-teman ada yang masih ingat gak nih sama kasusnya? Jadi, dalam kasus tersebut, keluarga Gen Halilintar digugat oleh PT Nagaswara Publisher Indo selaku pemegang hak cipta lagu Lagi Cantik karena merasa dirugikan atas tindakan memodifikasi lagu serta melakukan penggandaan modifikasi lagu Lagi Cantik tersebut di platform YouTube tanpa seizin dari pemegang hak cipta. Selaku pemegang hak cipta, PT Nagaswara mengklaim bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar tersebut telah mengakibatkan kerugian material dan imaterial terhadap perusahaan dan pencipta lagu Lagi Cantik tersebut. Kasus ini telah memperoleh putusan ingkrah, yaitu pada putusan Mahkamah Agung nomor 41 PK/PDT.SUS/HKI 2021 yang memutuskan bahwa keluarga Gen Halilintar terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran hak cipta dan hak moral karena secara sengaja mengubah atau memodifikasi serta menyebarluaskan hasil modifikasi lirik lagu Lagi Cantik milik Yogi Adi Setiawan dan Pian Daryono tersebut tanpa izin di platform YouTube miliknya. Selain itu, dalam putusan majelis, hakim juga telah menjatuhkan sanksi ganti rugi yang harus dibayarkan oleh keluarga Gen Halilintar kepada Yogi Adi Setiawan dan Pian Daryono selaku pencipta lagu Lagi Cantik tersebut sejumlah 300 juta rupiah. Putusan tersebut dijatuhkan dengan didasarkan pada pertimbangan majelis yang menyatakan bahwa keluarga Gen Halilintar telah melanggar pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Lalu yang kedua, ada kasus sengketa brand yang waktu itu sempat viral juga, yaitu Geprek Bensu versus Ayam Geprek Bensu. Kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak atas merek. Kasus ini berawal ketika Ruben Onsu yang merupakan pemilik usaha ayam geprek dengan merek Geprek Bensu mengajukan gugatan terhadap usaha serupa dengan merek Ayam Geprek Bensu yang dimiliki oleh PT Ayam Geprek Bensu Jono ke Kepanitraan Pengadilan Niaga Jakarta pada 2019 lalu.
Dalam gugatannya, Ruben Onsu mengklaim sebagai pemilik hak eksklusif dan pendaftar pertama atas merek bensu yang digunakan dalam usaha kulinernya, dengan dasar bahwa merek usaha geprek bensu miliknya telah terdaftar di DJKI pada 7 Juni 2018. Sementara itu, pihak dari PT Ayam Geprek Beni Sujono selaku pemilik usaha Ayam Geprek Bensu mengklaim bahwa merek tersebut telah didaftarkannya dan memperoleh perlindungan hak atas merek sejak 3 Mei 2017 hingga 3 Mei 2027. Kasus ini telah memperoleh putusan ingkrah, yaitu pada putusan PK nomor 32 PK garing PDT Sus strip HKI 2024 yang menyatakan bahwa PT Ayam Geprek Beni Sujono adalah pemilik dan pemakai pertama merek ayam geprek bensu sedep bener atau yang biasa disebut dengan Ayam Geprek Bensu yang sah dan telah terdaftar dalam daftar umum merek pada DJKI. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa merek Ayam Geprek Beni Sujono, merek Ayam Geprek Bensu milik Ruben Onsu memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Ayam Geprek Bensu sedep bener milik PT Ayam Geprek Beni Sujono, dan menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek Ayam Geprek Bensu atas nama Ruben Onsu tersebut. Kasus ini menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya melakukan pendaftaran merek ke DJKI guna memperoleh perlindungan hak atas merek yang kita miliki. Jadi teman-teman, dari penjelasan dan contoh yang telah saya paparkan, kita dapat tarik pemahaman bahwa setiap karya kreatif atau ciptaan yang kita hasilkan dari pemikiran dan ide kita, baik dalam bentuk karya tulis, desain, musik, film, seni, dan lain sebagainya, itu dapat dilindungi oleh hukum jika kita mencatatkan karya ciptaan ke DJKI. Nah, kemudian jika teman-teman memiliki sebuah merek usaha, maka daftarkanlah hak merek usaha teman-teman tersebut ke DJKI. Atau jika teman-teman memiliki temuan atau inovasi di bidang teknologi dan ingin memperoleh hak eksklusif dari temuan tersebut, maka daftarkanlah hak paten atas temuan tersebut. Begitu pula jika teman-teman memiliki kreasi desain industri, maka daftarkanlah ke DJKI agar dapat memperoleh perlindungan hak eksklusif yang melekat pada ide, karya, dan ciptaan yang teman-teman miliki tersebut. Lalu, apa dampak perlindungan kekayaan intelektual tersebut terhadap inovasi dan ekonomi kreatif? Yang pertama, itu mendorong inovasi dan kreativitas para kreator dan pelaku usaha di industri kreatif. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual dapat memberikan insentif eksklusif kepada para kreator dan pelaku usaha di industri kreatif, sehingga mereka terlindungi secara hukum, yang pada gilirannya mereka akan termotivasi untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya-karya bernilai tinggi. Dengan memiliki HKI, para kreator dan pelaku usaha industri kreatif dapat dengan leluasa berkarya tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan daya saing produk kreatif di pasar global. Lalu yang ketiga, dapat meningkatkan nilai ekonomi atas suatu karya melalui lisensi. Lalu yang keempat, meminimalisir kerugian ekonomi akibat pembajakan. Nah, dengan didaftarkannya hak kekayaan intelektual atas suatu ide, karya, atau ciptaan oleh kreator atau pemilik karya, diharapkan dapat meminimalisir kerugian yang dapat ditimbulkan dari aksi pembajakan karya, serta untuk memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh atas pembajakan tersebut dapat kembali kepada kreator. Terakhir, saya juga ingin memberikan rekomendasi terkait upaya yang dapat dilakukan ke depan agar perlindungan kekayaan intelektual ini dapat terus ditingkatkan dalam mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia. Salah satunya yaitu penting bagi pemerintah untuk terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri kreatif guna meningkatkan pemahaman mereka tentang manfaat kekayaan intelektual. Demikianlah pemaparan mengenai arti penting perlindungan kekayaan intelektual di industri kreatif yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.